hari ini mari kita bawa hati kita mau memuji Dia, menyenangkan hatinya melalui setiap pujian kita. Dia Allah yang sungguh luar biasa baik, Allah yang sungguh baik bagi kita. Kami Tuhan yang baik, Dia Allah yang maha besar.
kita percaya kita adalah umat-umat pilihan Allah yang ditetapkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Daripada pemenang. Amin. Mari saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita, kita buka hati kita. Untuk kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab hanya dekat kepadamu Bapa, jiwa kami tenang ya Bapa. Karena Engkau yang mengerti kami, Engkau yang memahami kami. Biarkan hati kami seperti rusa yang haus akan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu
seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku takkan menunggumu. Bagai tanda
imannya penuh bahwa Dia Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia Allah yang ajaib, Dia Raja segala raja. Mari sembah Dia. Shiralalamaya sikaralamaya. Kepada hamba-Nya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya rekaman kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan lebih kenal hati sekali lagi. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Betapa nikmat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur boleh tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan, hangat, lembut, penuh damai. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu saatnya kami boleh mendengar firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Biarlah hati kami Tuhan diterangi oleh firman-Mu dan merasakan betapa kasih-Mu yang besar, yang mengubahkan kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Allah. Urapi setiap kali bersama-sama dengan jemaat yang di rumah.
bersama-sama kami masuk lebih dalam lagi. Biarlah hikmat-Mu menyertai kami. Biarlah setiap apa yang menjadi kandungan firman dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Lanjut kepada kasih tak bersyarat. Kita masuk dalam pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya tahu nih temannya Tian hadir ya. No, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, puji Tuhan. Baik, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama ayat ketiga, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Saya buka saja. Oke, cukup jelas ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayo diikuti. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Ayat selanjutnya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat selanjutnya, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita, yaitu menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan ini luar biasa sekali kalau kita pahami lebih dalam. Efesus pasal yang kelima, saya kembali membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Hal ini membuktikan bahwa kita ini adalah makhluk abadi.
Ya, kenapa? Kita sudah ada dan kita sudah dipilih bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Kita ini tidak jadi tiba-tiba, tetapi sudah ada. Bukan ketika pertemuan sperma dan sel telur kita dijadikan, tetapi inti keberadaan kita sebenarnya sudah ada bahkan sebelum dunia ini diciptakan, supaya hidup kita kudus, disendirikan, diberikan bagian menjadi milik Allah, tak bercacat di hadapannya. Ya, kita hidup dalam pengudusan di dalam Tuhan oleh karena kasih-Nya. Tak bercacat artinya kita baik adanya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menutup segala bagian yang kurang daripada kita. Lihat saudara sekalian, bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus pun sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Ketika segala sesuatunya belum ada, Allah lah yang mengadakannya. Karena Dia ada ketika segala sesuatunya bermula. Maka itulah yang disebut dengan bara dalam bahasa Ibrani-nya. Maka ketika segala sesuatunya tidak ada, Allah mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu Yesus menjadi yang kekal, bagian daripada Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Lihat, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, keberadaan kita sudah dipilih. Artinya ketika langit dan bumi diciptakan, Tuhan sudah tahu manusia bakalnya berdosa. Adam dan Hawa itu sudah hidup dalam penciptaan kemurnian, belum ada dosa, tapi bisa berdosa. Kenapa? Walaupun ada godaan iblis, apa yang membuatnya bergerak melakukan dosa? Karena hatinya penuh dengan kecondongan menuju kepada dosa. Bagaimana manusia pertama bisa punya inisiatif untuk membunuh adiknya? Kain membunuh Habil. Kenapa? Hatinya penuh dengan keiri-hatian. Hatilah yang mendorong orang untuk bergerak, melakukan sesuatu. Dan kecondongan hati manusia menimbulkan dosa. Oleh sebab itu saudara sekalian, dalam kondisi semacam itu Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Orang kalau cari jodoh, cari yang terbaik, yang baik, yang ganteng, yang ayu. Nak sugih ya diterima, nak pinter ya wis enggak apa-apa, kan gitu istilahnya. Ya toh? Pasti cari yang terbaik. Cari yang kira-kira oke, Saudara. Manusia itu cari yang baik. Kalau ke pasar beli apel, bentuknya beraneka ragam, kan enggak, apel ya bentuknya kayak gitu. Tapi kenapa orang pilih apel? Cari apel satu di bunga diputar-putar, bar diambung, tung beleke meneh. Itu apel sudah berapa orang yang cium coba? Tapi dipilih yang terbaik, baru yang yakin ini baru dimasukkan ke kantong ditimbang. Orang pasti cari yang terbaik, itu apel. Coba kalau telur itu keluar dari mana? Nah, itu bisa-bisanya dilihat, dikeker-keker, diputer-puter, habis itu dicium, dibeleke meneh. Besok ada yang cium lagi. Orang cari yang terbaik, mau terima yang terbaik. Tuhan itu mau terima kita walaupun tahu bakalnya berdosa. Kecenderungan hatinya penuh dengan kejahatan. Itu sebabnya Tuhan itu terima kita semacam itu. Karena apa? Kasih-Nya tanpa syarat. Kita mengasihi kadang banyak syaratnya. Maunya banyak, tapi kalau mengasihi maunya sedikit. Ilmumu ekonomi dipakai, ya kan? Dengan modal sedikit-dikitnya mendapatkan sebanyak-banyaknya. Itu ilmu ekonomi, ya kan? Hukum ekonomi. Maunya wajah pas-pasan tapi dapatkan putri keturunan raja, kan keterlaluan sebenarnya. Tidak bisa melihat pola keseimbangannya. Tetapi itulah manusiawi. Allah memahami kita dan Allah tetap mencintai kita apa adanya.
Karena itu saudara sekalian, kerelaan Tuhan luar biasa membuatnya memiliki kasih tanpa syarat. Apapun kasihnya tanpa syarat, Tuhan mau terima. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghasilkan respon yang sama? Kalau aku mengasihimu, kamu pun, kalau kamu mengasihi aku pun mau mengasihimu. Itu prinsip manusia. Mari pakai prinsip yang sama terhadap Tuhan. Apakah kita juga bisa membuat kasih kita kepada Tuhan juga unconditionally? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya mau membandingkan dua umat yang dianggap sebagai umat pilihan, entah yang lain, tapi saya melihat dua ini, Yahudi, Kristen. Mana yang lebih baik mengasihi Tuhannya? Menurut saudara, mana yang lebih baik? Yahudi kah, di mana segala kitab suci diturunkan, di mana nabi-nabi diberikan, atau orang Kristen yang sudah menerima lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru? Kita lihat orang Yahudi. Saudara sekalian, orang Yahudi dipilih Tuhan untuk menurunkan garis keturunan penyelamatan. Apakah Tuhan memilih orang Yahudi karena orang Yahudi baik? Enggak, ini terkenal sebagai bangsa yang tegar, tengkuk, bandel, babelnya minta ampun. Berulang kali jatuh bangun di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tapi Allah terus-menerus mengulang janjinya. Janjinya itu diulang terus, janjinya diulang terus. Sementara dikirim nabi, dikirim raja, dikirim hakim, bangsa Israel jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dan Tuhan panjang sabar. Haleluya. Amin saudara. Sabar dengan bangsa yang satu ini, bangsa Yahudi. Allah memberikan Kristus pun kepada orang Yahudi. Dikirimkan malaikat, disampaikan kepada siapa? Yusuf dan Maria, orang Yahudi. Ya. Tetapi lihat bahwa orang Yahudi juga yang menolak Tuhan Yesus. Siapa yang menyalibkan? Yahudi juga. Dengan apa? Hukum Yahudi juga. Hukum apa? Hukum agama pula. Orang Yahudi menolak. Apakah orang Yahudi tidak tahu tentang Tuhan Yesus? Tahu. Orang Yahudi paham tentang Tuhan Yesus. Lihat firman Tuhan ini. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Nggak tahu kan? Ini Mesias apa bukan nih? Kan gitu kan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu. Masalahnya, tetapi kamu tidak percaya. Oke, tidak percaya sama omongannya. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ada buktinya. Oke. Lalu apa? Tetapi kamu tidak percaya. Tidak yakin. Kenapa? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini terhadap orang Yahudi. Pada waktu itu terjadi komunikasi dengan Tuhan Yesus. Jadi orang Yahudi tahu Yesus itu Mesias dan Yesus sudah mengakui, tetapi tidak dipercayai. Oke. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Katanya inilah domba-domba Allah. Siapa? Orang Kristen, ya kan? Orang Kristen adalah domba-domba Allah. Saudara. Bagaimana dengan orang Kristen? Apa kita lebih baik daripada orang-orang Yahudi?
Kita sudah punya kitab yang lengkap, tinggal dipelajari. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada kepada kita, dan itu sudah memadai untuk mengenali tentang kebenaran. Sudah cukup memadai. Kita punya kebebasan untuk mempelajari, apalagi gereja modern sama seperti kita pada saat ini. Tinggal di zaman yang semuanya sudah terbuka. Jadi sangat bohong orang tidak pernah mendengar tentang Kristus, tentang Yesus. Semuanya open, terbuka. Sayangnya saudara sekalian, tidak semua orang menerima Yesus. Fakta membuktikan banyak orang Kristen tidak lebih baik daripada orang Yahudi pada zaman itu. Lihat sistem keagamaan. Karena itu Tuhan bilang apa? Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan Saduki, engkau tidak layak menjadi muridku. Lihat hidup keagamaan kita daripada orang Yahudi. Orang Yahudi bisa berjam-jam di depan tembok ngak-ngok doa, saudara. Berjam-jam. Setiap saat dia bawa Alkitab di batuk dan di lengannya, bawa kitab ayat di sini. Dia mengingat dan menghafal, mengulang-ulang terus-menerus. Dalam setiap pertemuan-pertemuan yang dibicarakan itu. Saudara sekalian, apakah kita demikian? Ya, saudara. Permasalahan orang Kristen adalah dia punya kebebasan mempelajari, tetapi dia tidak menggunakan waktunya untuk merenungkan firman. Anggap aja orang sudah merenungkan, tapi banyak yang tidak menjalankannya. Banyak yang mengabaikan kebenaran, banyak yang tidak peduli dengan ajaran Tuhan. Tidak peduli dengan ajaran Kristus. Tidak mau dipimpin kepada kebenaran. Mereka hanya ingin memimpin dirinya sendiri, menafsirkan Alkitab sesuai dengan keinginan sendiri. Oleh sebab itu tidak heran banyak orang lebih suka dengar firman Tuhan tentang berkat daripada tentang peringatan akan dosa, hukuman. Orang beranggapan tetap selamat walaupun tinggal dalam dosa, itu sesat pikir, saudara. Ya. Orang tidak merasa tetap bisa masuk surga sekalipun hidup dalam kubangan dosa, tetap melakukan kejahatan, itu sesat pikir. Hanya perkaranya ndak konangan saja sebenarnya. Mungkin ada banyak orang yang korupsi, saudara. Tapi yang ketahuan, nah itu dianggap apa? Tidak beruntung. Loh, bayangin saudara. Itu salah ya salah. Demikian juga hidup kita. Mau enggak kita tetap dipimpin dalam kebenaran, dipimpin dalam keadilan Allah. Orang menuntut Tuhan yang maha kasih terus menerus, tapi tidak pernah memberi diri rela untuk mengerjakan kebenaran Tuhan. Itu orang sesat pikirnya orang Kristen banyak di situ. Oke? Oleh sebab itu kita tidak lebih baik. Karena itu firman Tuhan, siapakah orang yang berkenan di hadapan Allah? Mereka yang mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Perkaranya bukan perkara ngerti tok, tapi mau ndak melakukannya. Kalau mau melakukannya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang harus sadar bahwa orang masuk surga itu adalah bagian daripada hidup kita rela mengerjakan kebenaran. Jangan jadi pribadi yang menipu diri, munafik dengan diri kita sendiri. Jadi orang Kristen hidup dalam pengudusan dengan Allah. Hidup tak bercacat di hadapannya. Inilah yang perlu ditekankan di akhir-akhir zaman. Bukan hidup seenaknya sendiri, saudara sekalian. Mari, kalau demikian, apakah orang tidak bisa berdosa? Bisa berdosa. Oke. Tapi
kecepatan untuk bertobat, nah ini menjadi hal yang penting. Ada orang berdosa tetapi tinggal di kubangan dosa terus menerus. Nah ini masalah. Tapi orang bisa berdosa, jangan disengaja. Oke? Saya berencana minggu depan berdosa, itu sesat. Jangan gila di hadapan Tuhan. Oke? Nggak ada enggak? Ada, saudara. Ya kan, saya pernah cerita dalam satu wilayah desa itu ada kelompok orang Kristen, kalau mau ngerampok doa dulu, persekutuan aneh kok bisa? Ya berarti dia berencana, saudara, supaya nggak ketangkep tuh doa loh, hebat loh. Nah ini aneh, nah jangan saudara. Nah saudara sekalian, yang penting kecepatan di dalam bertobat ketika jatuh dalam dosa. Harapannya kata-kata ini tepat. Kesandung sehingga jatuh. Kesandung itu tidak sengaja, pakai batu kecil, kesandung, jatuh. Tidak ada orang yang menyandungkan diri sendiri. Orang yang menyandungkan dirinya sendiri itu Sri Mulat yang ngerjain. Jadi jangan dagel di hadapan Tuhan. Amin saudara. Siap, amin. Lihat Daud dan Betseba. Daud, Betseba. Daud itu kurang apa istrinya? Banyak. Ketika sama Betseba, dia sudah punya banyak istri. Ya kan? Lihat Daud. Ketika Daud semua berperang, dia ada di sotoh rumah. Lihat apa? Pornografi. Kenapa? Betseba lagi mandi, niatnya dia nginceng. Itu pornografi. Nah, di sanalah kemudian hatinya terikat. Lalu yang dilakukan apa? Niat jahat. Ketika niat jahat muncul, diambillah Betseba. Ketika Betseba diambil, ketahuan Betseba hamil di luar nikah. Ketika Betseba hamil di luar nikah, dia kemudian meningkatkan dosa dengan siasat. Dipanggil Uria supaya pulang. Dan ketika dia pulang, nah dia bersiasat, kan duduk aku, Uria yang pulang. Dia tidak tahu kalau tinggal zaman sekarang ada tes DNA. Untungnya Daud tidak mikir sampai sana. Lalu dicoba, Uria orang yang setia, sabta marganya. Dia seorang tentara tinggal di barak, tidak pulang ke rumah. Bilang, wong teman-temanku perang, masa aku pulang ke rumah? Karena sudah tidak ada jalan keluar, Daud meningkatkan lagi kualitas dosanya. Apa yang dilakukan? Dibuatlah siasat perang, Uria taruh depan, kemudian semua mundur, Uria perang sendirian. Lah Rembo dia, mati pula. Tidak ada Rembo zaman itu, Rembo hanya lahir pada zaman modern. Matilah Uria. Daud menyesal. Dia langsung merasa, aduh Uria mati, ku ambil istrinya pula, dibawalah ke istana. Lihat apa yang terjadi. Natan datang. Natan datang menegur Daud. Ketika hamba Tuhan datang menegur Daud, Daud sadar, baru sadar. Akibatnya saudara tahu dari peristiwa itu, sampai sekarang pun kita tahu Salomo lahir dari Betseba, apa? Istri Uria. Malu gak itu? Itu memalukan sekali sampai sekarang. Tapi dari situ kita tahu hati Daud tidak menyembunyikan kesalahan dosanya. Dia mengakui di hadapan Tuhan dan lalu dia bertobat. Lihat, Mazmur pasal 51. Menulisnya begini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud sadar dengan kesalahannya. Dia nanggung pelanggarannya. Beban mentalnya dia tanggung. Oleh sebab itu saudara sekalian, dia mengatakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi Daud sadar, ketika dia sadar dia tahu dia akan dihukum. Terima hukuman. Tidak model zaman sekarang ini salah nyalahin orang. Habis nyalahin orang tidak bisa dihukum, tetap ngaku saya tidak salah. Zaman sekarang cari kambing hitam susah. Adanya belang. Oke. Tetapi model kayak gini selalu terjadi. Tapi Daud bilang, bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh yang teguh. Hebatnya Daud, kalau dia sudah berdosa pada satu titik, tidak berdosa di titik yang sama. Dia bertobat di situ, benar-benar bertobat. Lihat banyak orang jatuh di lubang yang sama. Bahkan ada pepatah mengatakan keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Bagaimana manusia bisa jatuh di lubang dosa yang sama? Apakah manusia lebih pendek daripada keledai? Saudara jawab sendiri. Saya berharap tidak ada yang di sini. Kita akan hidup dalam pengudusan di dalam Tuhan terus menerus. Amin saudara. Amin. Kita tidak ingin jadi seperti keledai yang jatuh di dosa yang sama. Kalau dosa yang sama sudah terjadi, Tuhan selalu berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita tahu respon kerelaan Allah mengasihi kita, maka kita bisa merespon kasihnya dengan kasih yang sama, tak bersyarat, dengan kesadaran bahwa kita mau untuk tidak berbuat dosa lagi, tidak nyakiti lagi. Amin saudara. Saudara sekalian, dalam banyak kasus perselingkuhan, istri bisa terima kalau kesalahan pertama, tapi kalau berulang-ulang memang penyakit ini. Kesalahan pertama bisa, kesalahan kedua itu menjadikan masalah, kesalahan tiga menjadikannya fatal. Maka saudara sekalian, hati-hati dengan sebuah pelanggaran. Terhadap Tuhan juga sama. Selesailah dengan satu pelanggaran. Jangan bikin buat masalah di masalah yang sama. Oleh sebab itu, menjaga jaminan hal itu, Roh Kudus diberikan. Roh Kudus dalam hati akan menuntun kita untuk bertobat, untuk supaya kita kembali kepada Tuhan dan berkomitmen baru untuk tetap mengikuti Tuhan. Itulah fungsi Roh Kudus dalam diri kita dalam pertobatan. Sadar aku salah. Oh jatuh lagi, oh tidak apa-apa, salah, oh Tuhan aku berkomitmen lagi. Tapi memang lidah tak bertulang. Kadang kita bisa berkomitmen berulang-ulang kepada Tuhan, dan Tuhan tetap menyediakan pengampunan asal engkau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan pada saat engkau jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, kecepatan hati kita masuk dalam pertobatan itu menjadi kunci apakah ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin saudara. Kalau tidak sadar-sadar, ya saya rasa tidak ada Roh Kudus di sana. Gimana harus bisa ada Roh Kudus sementara orang tetap berdosa?
bisa seketika berdosa, tapi seketika itu juga bertobat dan berkomitmen untuk menyelesaikan. Saudara sekalian, jangan berpegang pada keyakinan palsu yang menyesatkan, yang mencelakakan kita, menganggap kita akan masuk surga, tetapi tidak mencintai kekudusan, tidak mencintai kebenaran. Tidak mungkin, saudara. Tidak bisa. Engkau harus cinta kekudusan, cinta kebenaran. Tetapi, saudara sekalian, bukan artinya engkau terus-menerus bisa menjaga kekudusan dan kebenaran sepanjang hidupmu. Dalam hal ini, Tuhan pun maklum. Lihat, dari sejak semula Allah menciptakan segala sesuatu, manusia sudah ada, ini bumi diciptakan. Ketika bumi diciptakan, manusia sudah ada di sana dalam bentuk Adam? Belum. Ketika itulah Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa akan melakukan dosa. Ketika engkau lahir dalam dunia ini, sekarang umur 20-an, 30-an, yakin sampai yang ke depan tidak pernah berdosa? Enggak. Dosamu yang ke depan sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib yang di sini. Bisa saudara dosa. Jangan berencana untuk berdosa. Sudah tak kasih tahu. Sudah tak kasih tahu. Ini rahasia kenapa kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Sudah tak kasih tahu. Karena itu jangan berencana berbuat dosa. Kalau nanti pun jatuh, itu karena kasih karunia Tuhan masih ada pengampunan. Dari mana kita bisa melihat indikatornya? Hati. Di hati kita. Apakah hati kita ada kebusukan di sana? Tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Yang tahu siapa? Saudara sama Tuhan. Saya juga nggak tahu. Jadi saudara sekalian, mari hidup dengan mencintai kebenaran, hidup dengan mencintai kekudusan. Itulah caramu untuk mendapatkan kasih tanpa syarat. Engkau bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat. Cintailah kebenaran, cintailah kekudusan itu. Firman Tuhan menulis dalam Matius 12:31-12. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Karena itu indikator yang jelas dalam hati kita. Cari Roh Kudusmu itu masih berperan apa enggak? Amin saudara. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus jangan dibuang di dalam diri kita untuk mengingatkan kita untuk bertobat. Kalau hilang, otomatis kita nggak akan pernah bisa bertobat. Setiap orang yang mengatakan sesuatu yang melawan anak manusia, melawan Yesus akan diampuni, tetapi pada siapa menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, tidak akan diampuni. Why? Kenapa? Karena Roh Kuduslah sekarang yang berperan dalam masa kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus tidak ada pengampunan. Yakinkan diri kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh sebab karena ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita tidak tinggal dalam kecemaran, kita tidak tinggal dalam ketidakbenaran. Firman Tuhan sebenarnya Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepadamu. Jadi saudara sekalian, cintailah kekudusan, cintailah kebenaran, hiduplah di dalamnya.
Pastikan Roh Kudus dalam dirimu. Bisa dilihat dari mana? Bisa ketahuan dari mana? Kecepatanmu bertobat. Berarti ada Roh Kudus di sana. Sungguh-sungguh bertobat. Kecepatanmu itu indikator yang jelas. Tetapi orang tetap berkubang dalam dosa, dia menolak Allah, hidup dalam kecemaran, menolak Allah. Lo nolak pribadinya kok mau surganya, aneh. Jadi kalau orang menginginkan surga, menginginkan hidup dalam damai, kemenangan di dalam kerajaan surga, tetap terima yang punya. Harus mau bersedia dengan yang punya. Kalau enggak kan lucu, saudara. Karena itu sudah sekalian, jangan tolak Roh Kudus kalau memperingatkan engkau. Jangan tolak Roh Kudus yang di dalam hatimu kalau memberitahukanmu supaya bertobat. Bertobatlah dan segeralah mengasihi kebenaran, mengasihi kekudusan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mencintai dengan tanpa syarat, cintailah dia pun tanpa syarat. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan mencintai Tuhan tanpa syarat. Yang pertama, berdoa. Berdoa adalah sesuatu yang tanpa syarat, dilakukan dengan kerelaan. Yang kedua, sampaikan firman, ajarlah orang tentang kebenaran. Ajarlah orang, kerjakanlah amanat agung. Itu kita bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat. Dan yang ketiga, cintalah kekudusan, cintailah kebenaran. Biarkan Roh Kudus tetap dalam diri kita yang memberikan kita peringatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa.